Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Bapak Dr. Anda Somadi, MPD, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Sebelum dimulainya presentasi pada kelompok kami, perkenalkan, nama saya Isna Sofiana, dan ada Muhammad Zaki Adha, ada Tiasa Laura Ifli, ada Haikal Ahmad, dan ada Aksa Putra Pratama. Lanjut. Silakan untuk Zaki. Baik, saya akan menjelaskan data pemakaian bahasa pada iklan pendidikan PAUD. Yang pertama, apa saja identifikasi bahasa nonverbal pada iklan, serta bahasa apa saja yang dipakai pada iklan. Selanjutnya, Satu, ingin mengidentifikasi bahasa nonverbal pada iklan cetak tentang pendidikan PAUD. Kedua, bahasa apa saja yang dipakai pada iklan cetak tentang pendidikan PAUD. Terdapat 4 tujuan dalam topik ini, yaitu menjelaskan pengertian tentang ikon, tanda yang mewakili sumber acuan bentuk replikasi, dan sebagainya. Yang kedua ada simbol, tanda yang mewakili objeknya melalui kesepakatan konteks spesifik. Yang tiga ada indeks, tanda yang mewakili sumber acuan secara eksplisit atau implisit. Dan yang keempat adalah iklan, pesan yang disampaikan dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada audiens dengan platform media tertentu. Sumber yang dipilih berasal dari internet serta situs resmi dari berbagai merek dagang. Metode yang digunakan adalah media digital sebagai sumber data pemakaian bahasa dalam iklan. Iklan media digital sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mendeskripsikan penggunaan bahasa pada iklan produk pendidikan anak PAUD terkait dengan bantuan bahasa nonverbal pada iklan dan bahasa apa saja yang dipakai pada iklan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah media digital. Hasil penelitian didapat bahwa umumnya pemakaian bahasa dalam iklan menggunakan tindak tutur menyatakan sesuatu atau lokusi, memberikan informasi yang menarik minat masyarakat, atau ilokusi yang berdampak untuk mengajak mereka menggunakan produk yang diiklankan. Bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam periklanan, misalnya dalam iklan radio yang hanya terdapat musik dan bahasa, atau dalam iklan cetakan yang di dalamnya terdapat baik bentuk grafis maupun pesan linguistis. Bahkan dalam televisi yang dianggap sebagai media yang paling efektif untuk menjual produk, paling tidak bahasa berfungsi sebagai alat untuk menginterpretasikan apa yang kita lihat di layar kaca. Sebuah iklan memuat pesan yang dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung. selanjutnya saya akan menjelaskan pemakaian iklan dalam bahasa Inggris. Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, penggunaan bahasa Inggris telah mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin syarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi sebagai akibatnya komunikasi bahasa Inggris saat ini berkembang dalam berbagai media. Tujuannya adalah menggunakan bahasa Inggris dilatar belakangi oleh berbagai kondisi masyarakat. Secara sosial, masyarakat menggunakan bahasa Inggris dalam media tertulis dengan tujuan dapat menggunakan bahasa tersebut sebagai daya tarik komunikasi. Ada banyak jenis media iklan di luar ruang. Media iklan luar ruang atau outdoor advertising adalah salah satu media yang diletakkan di luar ruangan yang pada saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan memiliki tujuan untuk mempromosikan suatu produk, barang, atau jasa. Contoh media iklan luar ruang dia antara sebagai berikut. Yang pertama ada billboard, merupakan bentuk promosi iklan luar ruang dengan ukuran besar. Yang kedua ada spanduk.
Spanduk adalah kain membentang biasa berada di tepi-tepi jalan yang berisi teks warna dan gambar. Yang ketiga ada signboard, papan penunjuk letak toko atau instansi terkait biasanya terbentuk papan bertuliskan nama dan arah menuju tempat. Yang D ada neon box, merupakan alternatif lain untuk media promosi, variasi bentuk dan warna sekaligus memadukan unsur pencahayaan sehingga dapat menarik perhatian khalayak. Yang E ada shop sign. Shop sign adalah sejenis papan nama usaha sebagai identitas dari perusahaan tersebut. Kemudian ada data pemakaian bahasa Indonesia. Data dengan mengelompokkan kata berdasarkan pemakaian bahasa, kita dapat mengetahui asal bahasa kata dalam pemakaian bahasa iklan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kalimat iklan sudah menjadi standar dalam industri periklanan, baik cetak maupun digital. Penggunaan bahasa Indonesia dianggap universal, mudah dipahami, masuk di berbagai kalangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam penulisan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 35. Dan penggunaan bahasa Indonesia lebih fleksibel dan leluasa dalam penerapan serta pengertian. Kemudian, tabel data pemakaian bahasa Indonesia pada iklan memiliki 104 kata. Yang berikutnya ada data pemakaian bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Inggris dalam kalimat iklan merupakan bagian dari strategi marketing guna mendapatkan konsumen yang lebih spesifik, dan penggunaan bahasa Inggris dianggap lebih keren atau modern. Hal ini dapat memicu penggunaan kosakata baru serta meningkatkan daya tarik bagi siapapun yang membacanya. Dalam penerapannya, iklan dengan bahasa Inggris bisa dapat ditemukan dalam sebuah pusat perbelanjaan atau barang yang bersifat modern. Pembaca akan merasa lebih tertarik untuk melihatnya karena mereka harus mengartikan serta menafsirkan apa makna yang terkandung dalam kalimat iklan berbahasa Inggris. Berikut adalah tabel data pemakaian bahasa Inggris, yaitu ada 12 kata. Selanjutnya ada kesimpulan. Iklan adalah suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif. Sebuah pesan iklan baru dapat dikatakan efektif jika pesannya mampu menggambarkan secara tepat apa yang dikehendaki komunikator kepada khalayak. Dengan demikian, keutuhan teks iklan sebagai sebuah wacana sangat penting diteliti karena melibatkan pemahaman seseorang atau khalayak dalam memahami isi pesan iklan itu sendiri sebagaimana yang dimaksudkan oleh si komunikator. Adapun keutuhan teks iklan tersebut dapat diteliti salah satunya dengan mengetahui alat-alat kohesi yang digunakan. Baik, terima kasih pada malam hari ini. Presentasi, baik, terima kasih setelah sudah mempresentasikan tentang pemakaian bahasa iklan. Baik, terima kasih sudah teman-teman sekalian sudah mempresentasikan pemakaian bahasa iklan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.